Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP YPK Pontianak. Latar belakang pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan pondasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk watak bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat harus mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komputer yang semakin pesat. Pada dasarnya, proses belajar TIK adalah sesuatu sifat pemahaman aplikasinya dalam praktek sehari-hari serta menemukan bukan menghafal semata-mata. Sebagai contoh, jika siswa memahami dan mampu mempraktikkan atau sesuai standar kurikulum, maka mereka tidak akan menemui kesulitan ketika suatu saat bekerja dengan Microsoft Office Word atau Microsoft Office Excel. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization terhadap hasil belajar telah banyak ditemukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Devi 2020 2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen dalam pembelajaran TIK setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization lebih besar daripada kelompok kontrol. Selain itu, sikap siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization sangat positif atau baik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah hasil belajar siswa yang diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization? Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization? Dan yang ketiga, apakah terhadap perbedaan hasil belajar siswa yang diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dengan hasil belajar siswa terapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization? Manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritas dan manfaat praktis. Manfaat teoritas ini, peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, informasi, dan referensi bagi mahasiswa program studi pendidikan TIK maupun program studi lainnya untuk kegiatan penelitian ataupun tugas. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagi peneliti, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, dan yang keempat bagi siswa. Manfaat bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman tentang model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Bagi guru, sebagai bahan masukan atau informasi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Bagi sekolah, sebagai masukan bagi sekolah khususnya guru pendidikan teknologi informasi dan komputer untuk memahami metode pembelajaran yang tepat. Dan bagi siswa, untuk memotivasi agar lebih giat dalam belajar dengan teratur dan sistematis, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.
C. Definisi operasional. Ada 3 definisi operasional. Yang pertama pengaruh, yang kedua model kooperatif tipe Team Assisted Individualization, dan yang ketiga pengaruh belajar. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang atau orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Selanjutnya, model kooperatif tipe Team Assisted Individualization adalah suatu jenis pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization merupakan pembelajaran yang pada pelaksanaannya siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Salah satu poin penting yang harus diperhatikan untuk membentuk kelompok yang heterogen di sini adalah kemampuan akademik siswa. Pada model pembelajaran kooperatif ini, siswa biasanya belajar menggunakan LKS atau lembar kerja siswa secara berkelompok. Dan yang ketiga, pengaruh belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar siswa yang berasal dalam belajar adalah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama, metode, bentuk, dan rancangan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, teknik dan alat pengumpulan data. Dan yang terakhir, analisis data. Metode, bentuk, dan rancangan penelitian ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu metode penelitian dan yang kedua bentuk penelitian. Yang termasuk dalam metode penelitian ini adalah yang digunakan dalam penelitian ini metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Metode eksperimen dipilih karena penelitian ingin menyelidiki hubungan sebab akibat dari adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena peneliti hendak mengungkap hubungan sebab akibat dengan hanya melibatkan suatu kelompok subjek saja atau tidak ada kelompok kontrolnya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian terdiri dari 2. Yang pertama populasi dan yang kedua sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana
tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran. Pengukuran berarti usaha untuk mengetahui suatu keadaan berupa kecerdasan, kecakapan nyata dalam bidang tertentu, panjang, berat, dan lain-lain dibandingkan dengan norma tertentu. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik, dan hasil tes tersebut diberi skor atau nilai. Terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila salah kata. Presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih, selamat pagi.